Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi tentang data type, operator, sama variabel di dalam pemrograman. Jadi secara umum data type itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primitif, yang kedua adalah non-primitif. Data type jadul sama tidak jadul, gampangnya seperti itu. Kemudian yang primitif ini contohnya misalkan integer, di sini long, misalkan di sini float, double, ataupun misalkan karakter. Nah, yang non primitif ini biasanya terkait dengan array. Kemudian di sini string contohnya dan lainnya. Nah, ini kenapa string ini masuknya ke non primitif? Karena pada esensinya string ini merupakan karakter yang berada di dalam suatu array. Oke, selanjutnya adalah operator. Jadi di sini saya bagi menjadi operator aritmatika untuk proses penghitungan. Kemudian ini ada operator perbandingan sama operator assignment atau penugasan. Oke ya. Aritmatika ini kita sudah tahu, plus penjumlahan, misalkan di sini 5 tambah 4 sama dengan 9, pengurangan, misalkan 9 tambah 3 12, kemudian perkalian, misalkan 3 kali 3 9, pembagian, misalkan 9 dibagi 3 sama dengan 3, modulus, 9 mod 3 sama dengan misalkan 10 dibagi mod 3 sama dengan 1. Oke, untuk operator perbandingan kita bisa pakai tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau di sini adalah equal, tidak sama dengan, dan seterusnya. Ini untuk perbandingan. Kemudian kalau penugasan atau assignment kita bisa kasih tanda sama dengan. Sebetulnya ada operator lagi, ada operator logic. Misalkan di sini operator logika adalah misalkan or, nor, and, dan seterusnya. Nah, untuk variabel adalah suatu besaran yang nilainya itu dapat berubah-ubah. Jadi kalau misalkan di sini kita punya x ini bisa nilainya 4, kita kasih nilai 4. Kemudian kalau misalkan x-nya 5, maka nilai x yang akhir ini akan berganti jadi 5. Ini adalah variabel karena nilainya itu bisa berubah-ubah. Nah, pendefinisian variabel itu adalah kita tentukan dulu type-nya. Misalkan di sini integer x sama dengan 4. Oke, bisa tulisnya seperti ini, atau kita definisikan si variabelnya dulu, misalkan integer x, kemudian baru kita set nilainya 4. Oke, seperti itu. Jadi kalian bisa di sini tipenya bisa kalian ganti-ganti, long, char, karakter, dan semacamnya. Ingat kalau di C kita kalau karakter itu pakai single quote, kalau string dia double quotes. Oke ya, untuk implementasinya kita coba di C atau C++. Oke, katakanlah di sini kita punya file C dengan nama prak1.c, menyatakan extensionnya C. Kita panggil dulu headernya, biasa include. Di sini kita panggil aja headernya, kemudian kita buat function mainnya untuk eksekusinya. Nah, void di sini berarti tanpa pengembalian. Jadi kalau kalian tulis integer atau apa, dia harus ada pengembalian return. Tapi kalau void tidak perlu return, tidak ada nilai baliknya. Oke ya. Jadi kalau di sini karena apa?
Kenapa saya nulis void di sini? Karena saya pengen di dalamnya nanti ini akan eksekusi banyak output. Oke ya. Jadi kalau di sini misalkan saya punya variabel, misalkan namanya x, saya definisikan dulu tipenya integer, misalkan x-nya. Kemudian kalau di sini saya beri nilainya x sama dengan 4, maka kita bisa nulis eksekusinya nilai 4 tersebut. Misalkan di sini printf. Kemarin kalian sudah melihat perbandingan antara C++, perbandingan dari printf sama cout, maka powerful untuk printf untuk hal processingnya. Misalkan di sini saya nulisnya x saja nih. Oke ya. Ini maka kalau kita lihat ini contohnya di sini adalah saya nama filenya itu outputnya adalah prac1a 1c filenya. Kita lihat di sini ini nggak bisa ya, nggak bisa dieksekusi. Ini terkait sebenarnya sama memori sama pointer lah. Jadi kalian perlu, kalau pointer kayak gini nih, itu di mata kuliah struktur data. Jadi cara handle-nya adalah pertama kalian bisa nulisnya kasih namanya itu kasih placeholder tipenya. Jadinya kita kasih tahu bahwa tipenya si X adalah integer. Jadi kita bisa nulisnya kayak gini ya. Kita kasih keterangannya i, kemudian koma, kemudian gini. Oke ya. Jadi kita bisa eksekusi. Oke. Nah, dia x-nya itu 4. Kita kasih keterangan lah. Nilai x sama dengan 4. Oke ya. Jadi kalau kita compile ulang, nilai x sama dengan 4. Atau kalian bisa ngasih nilai variabel ini dikasih sama dengannya di pendefinisian variabelnya. Jadi kalau saya punya di sini x, kemudian saya punya y, di sini saya bisa kasih nilainya 6 lah misalkan. Kalian bisa tulis seperti ini, kemudian saya kasih print y, ini nilai y. Karena y di sini adalah integer, maka di sini saya kasih placeholdernya i ya. Jadinya kita coba compile. Oke, ini kurang nyaman dilihat. Saya kasih karakter khusus saja n untuk enter ya. Jadi kalau saya compile, oke, nilai x sama dengan 4, nilai y sama dengan 6. Jadi kalau kayak tadi, kalau misalkan data type-nya kita ubah, misalkan di sini adalah dia itu double, oke ya, double, atau misalkan di sini float, oke, dia masih ngenali sih. Tapi kalau misalkan byte, sisi itu enggak akomodir ya. Jadi kalau di sini saya pakainya float berarti dia ada koma-koma. Maka di sini nih kita keluarnya misalkan 6,5 ya, 6,6 ya, 6,6 ya. Dia ini akan error nih, nggak pas ya kan, karena di sini kita definisikannya di sini integer. Oke, untuk mengakalinya kita pakai f, float, placeholdernya untuk float f. Kita coba. Oke, di sini adalah 6,6000. Oke. Di sini ada trik khusus sih kalau untuk float. Jadi kalau kalian mau berapa koma di belakang angka utama, kalian tinggal kasih misalkan 3 angka setelah koma, maka kalian kasih titik seperti itu. Kita coba. Oke, dia akan ada 3 angka di belakang koma. Oke ya. Nah, ini adalah data type-nya. Kalian bisa ganti-ganti. Contoh yang lain lagi, primitive data type, yaitu karakter. Karakter misalkan A sama dengan saya gini lah, huruf ya. Di sini A. Ingat
Kalau misalkan karakter itu dimulai tanda single quotes. Oke ya. Jadi kalau di sini nilai huruf, saya kasih spasi aja. Di sini untuk si ininya dia pakainya C ya. Karakter di sini huruf. Oke, kita coba compile. Oke, di sini nilai hurufnya A. Nah, kalau misalkan saya ganti di sini 2 huruf aja, ini udah nggak bisa nih. Tuh, nggak bisa udah. Walaupun kalian ganti di sini ini. Tuh, nggak bisa. Karena ini esensinya adalah array. Oke, jadi untuk menghandle ini sebenarnya kita kasih definisi nih. Kita mau kasih slot berapa banyak array tersebut, misalkan 30. Array itu kayak matrix. Jadi kalau kalian belajar aljabar linear kemarin itu kita mainnya array. Nah, di sini saya kasih nih definisinya. Saya kasih assignment, hurufnya apa? Misalkan Ahmad Fauzi. Ya. Di sini kita tulis nih untuk string dia S. Kita coba sekarang compile. Sini sebenarnya kita bisa pakai cara ini. Kita panggil header string dari C-nya. Kita di sini pakai metode kayak gini. Di sini saya kasih huruf ya. Jadinya kemudian di sini saya misalkan Ahmad Fauzi. Kemudian kita coba compile. Oke, ini keluar Ahmad Fauzi. Tapi yang cara ini sebenarnya kita cuma pakai aja. Untuk proses detailnya kita pakainya nanti kita akan diskusikan lebih jauh di bagian array. Oke. Selanjutnya adalah operator kan. Ini adalah pendefinisian variabelnya. Untuk operator, misalkan kita X dikali Y ya di sini ya. Oke lah, kita coba tulis di sini N ya. Di sini misalkan X dikali Y. Maka di sini kita lihat definisinya kan. Kalau misalkan X itu integer, kemudian yaitu float, berarti kan hasilnya itu float. Jadi kalau misalnya kalian kasih integer di sini, nih, misalkan hasilnya adalah X dikali Y, ya. Jadi kalian nanti coba kita compile. Nah, ini nggak akan betul. Maka di sini kita pakai float. Gampangnya gini lah. 4 dikali 6,6 berapa sih? Kalkulator. Kita punya 4 dikali 6,6. 6,6. Hasilnya 26,4 kan? Coba ya kalau kita di sini kita pakai float. Di sini hasilnya 2,6,4. Karena kita harus bisa menentukan nih, apakah perkalian integer berarti dikali float itu hasilnya float atau integer, dan kita pasti bisa menentukan hasilnya itu adalah float. Begitu juga kalau misalkan kita penjumlahan, misalkan di sini X tambah Y ya, berarti di sini X tambah Y. Kita coba. Oke. 6,6 tambah 4 kan harusnya kan 10,6 kan? Karena apa di sini? Karena
kita harusnya pakai di sini 10,6. Sudah betul ya. Hasilnya juga float. Dan seterusnya pengurangan, perkalian, pembagian, mod. Jadi kalau kita punya modulus misalkan ya, gampangnya ginilah, di sini y-nya 10, di sini 3. Kita hasilnya harusnya 1 ya. Nilai y mod x misalkan. Mod x. Oke. View-nya saya appearance. X. Jadi coba kalian compile. Di sini saya bikin terminal baru aja, udah penuh. Di sini saya coba. Oke, selanjutnya kita compile. Di sini nih ada invert operand to binary. Jadinya ada integer sama float. Jadi kalau salah satu seninya dalam programan adalah kalian ngebaca error ini. Coba kita compile nilai dari y mod x. Ini salah. Y modulus x. Jadi kalau kalian lihat di sini y-nya 10 dibagi modulus 3 kan hasilnya 1. Maka kita coba compile. Karena di sini tipe type-nya beda, maka ingat bahwa modulus itu hanya ada di integer. Maka ini harus dirubah ke integer. Maka kita rubah. Kita compile ulang, kita jalankan. Nah, ini kok hasilnya 0. Karena di sini dia mengenalinya float, harusnya adalah integer. Gitu. Karena kalau misalkan yang lain, operator aritmatika lain, berlaku ke semuanya, tapi khusus untuk modulus dia hanya integer. Ya. Y mod x sama dengan 1. Ya. Jadi tadi penjelasan bagaimana kita melakukan proses aritmatika, kemudian pendefinisian dari variabel dan logik. Operator logik misalkan itu nanti akan kita banyak gunakan di proses condition, if, atau misalkan case dan lainnya. Tapi untuk proses pendefinisian variabel dan operatornya saya rasa sudah cukup, kalian bisa kembangkan lagi. Demikianlah penjelasan untuk praktikum kali ini, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.